yang nonton video ini sampai akhir. Semoga rezekinya terus mengalir sederas aliran sungai dan seluas hamparan lautan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua di hari Jumat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan, masih merasakan kehidupan ruh dan jasad kita masih disatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih bernafas. Sampai detik ini kita masih dapat melihat bagaimana keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih dapat melihat keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak kita. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih merasakan aman dalam beribadah, nyaman dalam melakukan aktivitas. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang ini? Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan mau keluar saja mereka takut. Untuk ke masjid saja mereka khawatir pulang sudah tidak bisa lagi. Mungkin tinggal nama. Tidak ada lagi yang aman. Tidak ada tempat yang aman di sana. Bahkan makanan, minuman, mereka sekarang menunggu bantuan dari saudara-saudara mereka yang lagi berdampak. Oleh karena syukurlah ya jamaah, kita di Indonesia mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas apa saja. Oleh karena itu, manfaatkan nikmat umur panjangmu, manfaatkan kesehatanmu, gunakan waktumu dengan baik, gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk hadir di hari Jumat, hadir untuk sujud kepada Allah. Maka buktikan kesungguhanmu untuk meraih ridha Allah, buktikan kesungguhanmu untuk meraih maghfirah Allah. Fokus, khusyuk, konsentrasi full. Jangan engkau tidur di saat khotib sedang khutbah. Jangan engkau mengambil rehat sebentar untuk tidur. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin seperti itu? Tidak ada perubahan sama sekali. Setiap hadir di waktu Jumat sedang khatib khutbah, apa yang dia lakukan? Dia tidak menyimak apa yang disampaikan oleh khatib, tapi dia asik tidur. Apakah mendapatkan pahala? Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu ya jemaah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih surga Allah. Sedangkan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia ini, untuk memberikan makan kepada keluarga kita, istri kita, memenuhi kebutuhan mereka, engkau bersungguh-sungguh untuk bekerja, engkau bersungguh-sungguh untuk bisa loyal di depan pimpinanmu. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja engkau luar biasa panjang tulang, berjuang, peras keringat. Di dunia saja seperti itu. Masa untuk akhiratmu, masa untuk surgamu engkau bermalas-malasan, bahkan sampai Jumat ini engkau masih tidur. Oleh karena itu ya jemaah, lakukan perubahan besar. Apalagi sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang kedua, bulan yang akan kita jadikan sebagai momentum perubahan besar, momentum hijrah yang terbaik. Bulan yang memberikan kesempatan untuk kita untuk menanam bibit-bibit kebaikan. Karena kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Mata sering melihat hal yang haram. Hati penuh dengan penyakit hati, kesombongan, iri, hati, dengki. Merasa paling hebat, merasa lebih, merasa berharga, merasa paling dihormati. Banyak dosa, banyak maksiat.
kita butuh bulan Ramadan. Untuk apa? Membersihkan karat-karat yang ada dalam hati kita, membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, agar supaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Anda dahsyatnya bahagia, senang untuk bertemu dengan Ramadan, tapi sayang, amal ibadahmu, puasamu, sedekahmu, dan semua yang engkau kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena engkau masih ada sifat sombong. Sifatnya iblis masih ada sama kita. Masih ada bakhil, kikir, tidak mau membagi kebahagiaan kita. Masih ada sifat ujub, sifat kibir, sombong, merasa lebih dari yang lain, merasa paling benar. Yang lainnya hina, sudah saya yang paling mulia. Wah, kata, beginilah keadaan manusia. Olehnya, nahnu nahtaju ila syahr Ramadan. Kita butuh dengan bulan Ramadan. Untuk apa? Momentum training untuk memperbaiki diri. Momentum training untuk apa? Untuk melakukan ibadah yang sesungguh-sungguhnya. Kesempatan untuk mensucikan diri kita. Kata Nabi Muhammad SAW, 5 salawat, wal jum'atu ila jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffirat al-dhunub, in ustubat al-kabair. 5 waktu yang kita kerjakan. Jumat kembali ke Jumat, Ramadan kembali ke Ramadan. Apa gunanya? Apa fungsinya? Mukaffirat al-dhunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terhormati Allah. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Wallah, hanya sementara. Apa yang Anda mau banggakan? Hartamu selesai, jabatanmu hanya sebentar. Apa yang kita banggakan? Semua pasti akan habis. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, salah satu tokoh ulama besar yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, kata beliau, al-malu yafna wa yafna ma'ahu sahibuhu wal ilmu yabqa wa ahlul ilmi mazal wa man yattaqillaha fi sirrin wa 'alaniyatin ya'ti 'alayhi min anwar istiqbal fal muttaquna ilahu al-'arsh fi sharafin dunya wa ukhra wa hum la shakka talib. Kata beliau, al-malu yafna, harta benda yang kita miliki semuanya pasti akan habis, hancur. Al-malu yafna wa yafna ma'ahu sahibuhu, begitu juga pemiliknya akan mati, habis. Wal ilmu yabqa wa ahlul ilmi mazal. Tapi ilmu agama yang kita miliki dan pemiliknya yang menjadikan dia takut kepada Allah karena dengan ilmu agama, maka orang seperti ini akan selamat di dunia maupun di akhirat. Semakin tinggi ilmu agama kita, semakin banyak kita mendengarkan nasihat, semakin banyak kita mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semakin dahsyat rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan di saat itulah kita akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan dirahmati Allah. Inna a'mara ummati, kata Nabi Muhammad, ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umurnya umatku ini antara 60 70. Pendek. Tapi umurnya umat-umat terdahulu panjang-panjang sampai 1000 tahun. Tapi subhanallah, walaupun umurnya umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi dari segi kualitas amalan ibadah mengalahkan umur umat terdahulu yang panjang-panjang. Kenapa? Karena Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan waktu-waktu yang mulia. Allah memuliakan umurnya umat Nabi Muhammad dengan kesempatan demi kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara seperti yang disampaikan dari
hadis Nabi, 5 sholawat 5 waktu dalam 24 jam. Kesempatan kita untuk membersihkan diri kita, kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. 5 waktu. Jumat kembali ke Jumat. Ini Jumat ini. Ini salah satu barometer kita untuk melihat bagaimana kualitas imanmu, bagaimana dahsyatnya ketakwaan kepada Allah, bagaimana sungguh-sungguhmu untuk mendapatkan ridha Allah. Kelihatan dari 5 waktu dan kelihatan dari kondisimu sekarang ini. Apakah engkau sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah atau tidak? Makanya jangan sampai ada di antara kita yang tertidur, dan ini merupakan kebiasaan yang jelek dan harus dirubah. Waktu-waktu yang mulia Allah kasih, 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan setiap tahun. Untuk apa? Untuk mensucikan diri kita, agar supaya kita la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa inilah merupakan derajat yang mulia. Takwa inilah yang akan membedakan kita dengan yang lain. Walaupun engkau miskin, walaupun engkau miskin, tidak ada harta, walaupun si fulan banyak harta, kaya raya, tapi dalam pandangan Allah, orang yang miskin itu kaya. Tapi orang yang berharta luar biasa, dalam pandangan Allah miskin. Kenapa? Miskin pahala, miskin amal. Tapi orang yang miskin itu yang tidak harta, karena dia benar-benar menyempurnakan ibadah kepada Allah, maka dalam pandangan Allah dia orang yang kaya. Bukankah dalam rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha, 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, kata Nabi Muhammad, khairun min ad-dunya, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Nah, kalau kita praktekkan, kita amalkan ini setiap subuh, 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, maka kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi orang yang kaya raya, walaupun kadang kita miskin, tapi dalam pandangan Allah kita kaya raya. Apalagi kalau kita praktekkan nanti di bulan Ramadan. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan ya jemaah, semuanya the best of the best, semuanya terbaik. Salatmu terbaik, pahalanya terbaik. Zakatmu terbaik, pahalanya terbaik. Zikirmu terbaik, pahalanya terbaik. Semuanya terbaik, sedekahmu terbaik. Dan itulah momentum kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya pendek antara 60 70. Semoga insya Allah di bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi kita akan bertemu, akan menjadikan kita orang yang mulia, orang yang kaya raya dalam pandangan Allah. Walaupun kita miskin dalam pandangan manusia, tapi kita benar-benar kaya dalam pandangan Allah. Ini kemuliaan. Kenapa? Karena ketakwaan yang dia miliki, sehingga yang tadinya dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, kemudian dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Yang tadinya hina, Allah angkat derajatnya. Yang tadinya hina, Allah muliakan dia. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang subscribe channel ini semoga dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan, dan disukseskan. Amin.